Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya. Bagaimana kabar kalian? Tentu sehat. Nah, tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker agar kita terhindar dari bahaya COVID-19. Pagi hari ini Bisu akan menjelaskan tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran ketiga. Mari kita pelajari lebih lanjut. Di dalam tubuh manusia terdapat energi yang membantu kita dalam beraktivitas. Energi apa ya? Nah, dalam tubuh kita itu ada energi kimia. Dari mana asalnya? Dari makanan yang kita makan. Yuk kita pelajari lebih lanjut di pembelajaran kita ini. Di rumah kita banyak menggunakan energi listrik. Bagaimana penggunaannya yang aman? Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena berbahaya. Amati gambar berikut dan sampaikan pendapatmu. Nah, ini ada gambar ada anak bermain layang-layang di dekat kabel listrik, kemudian ada yang memanjat tiang listrik, kemudian memangkas pohon ini di atas genting, kemudian ini berenang sambil mendengarkan radio. Nah, apa ini efektif atau berbahaya tidak? Mana yang paling berbahaya? Nah, yang paling berbahaya ini memanjat tiang listrik, kemudian bermain layang-layang di dekat kabel listrik, kemudian ini menyalakan radio di dekat kolam renang. Ini juga berbahaya karena bisa menimbulkan konsleting ya. Jadi ini bisa setrum namanya. Dan kemudian pohon ini juga sudah kena kabel listrik. Ini harusnya dipangkas ya, lebih rendah agar tidak menghambat terjadi kerjanya kabel listrik. Apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Nah, ingat, listrik dan air itu bahaya. Ya, jadi kalian tolong kalau habis dari cuci tangan dari kamar mandi atau bagaimana tangan masih basah, kaki masih basah, jangan menyentuh atau stop kontak atau aliran listrik karena itu sangat berbahaya. Ya, kalian bisa terjadi sengatan listrik atau dikatakan namanya strom ya. Nah, kalau mungkin ringan tidak apa-apa, kalau berat bisa menimbulkan kematian ya. Jadi kalian harus berhati-hati dalam menggunakan listrik. Nah, ini peduli bahaya listrik. Yang pertama, hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan aliran listrik. Nah, ini ya yang pertama. Yang kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik atau jarak aman minimal 3 meter. Kemudian yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Nah, jadi dalam satu tempat kontak listrik itu jangan sampai colokannya banyak sekali, ini bertumpuk. Ini bisa menimbulkan konsleting juga. Nomor 4, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik ya. Hanya petugas listrik lah yang bisa. Nah, kalian jangan macam-macam di sini ya. Kemudian yang kelima, hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Nah, ini juga hati-hati ya, karena aliran listrik atau kabel listrik juga ada jaringan yang di dalam tanah.
Kemudian nomor 6, jangan memarkir truk atau trailer di dekat dengan jaringan listrik. Nah, ini juga berbahaya ya. Nomor 7, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Karena mungkin kalau tidak diperiksa, mungkin ada jaringan yang kabelnya mengelupas atau sudah lama ya, jadi bisa rusak, mungkin digigit tikus atau kena air dari atap. Nah, ini juga perlu dicek agar tidak terjadi konsleting. Mungkin kalau jadi konsleting bisa terjadi kebakaran ya. Jadi berhati-hati menggunakan listrik. Kemudian nomor 8, jauhkan antena TV atau ini ya, parabola ini dengan papan reklame. Nah, ini juga akan menghambat jaringan listrik ya, ini ya. Kemudian nomor 9, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Itu juga berbahaya sekali karena api bisa kena tiang listrik atau kabel listrik, bisa terjadinya konsleting. Berikan gambar berikut, tulislah barang-barang yang menggunakan listrik setiap ruangan dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Tulis juga apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Ini dalam rumah, ada di kamar mandi, kemudian kebun, kemudian ini kamar tidur, kemudian ruang keluarga, kemudian ada dapur. Ya, yang menggunakan alat listrik apa saja di kamar mandi, misalnya lampu kamar mandi, kemudian itu keran air itu juga menggunakan listrik. Nah, kemudian di kebun, kemudian mungkin ada lampu taman, itu juga menggunakan listrik. Kemudian di kamar tidur, mungkin kamar tidur banyak sekali ya, mungkin ada TV, ada radio, kemudian ada AC atau kipas angin, kemudian lampu, itu juga menggunakan alat listrik. Kemudian ruang keluarga, itu juga ada TV, ada lampu, kemudian ada AC atau kipas angin. Nah, kemudian di dapur, gunakan apa? Lampu, kemudian keran listrik, kemudian kulkas. Ini juga alat-alat yang menggunakan listrik perlu dicek. Jangan sampai terjadi konslet. Mungkin ada terdengar suara apa, mungkin ya dengan kabel atau bau kabel atau kabel yang terbuka, terkelupas, segera ditangani agar tidak jadi konsleting. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Siapa yang tahu ya? Tahukah kalian? Nah, karena itu tubuh sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat, mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik? Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Nah, ya, tubuhmu itu banyak mengandung air. Jadi, kalian harus berhati-hati dalam menggunakan listrik. Apalagi tangan kalian itu basah, kemudian memegang aliran listrik. Itu juga sangat berbahaya sekali. Ya, hati-hati ya menggunakan listrik. Nah, tadi pembelajaran tadi yaitu tentang kegunaan listrik untuk apa saja, kemudian bahaya listrik, ya. Nah, itu pelajaran pagi hari ini. Udah paham ya anak-anak? Nah, bila ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Ya, sudah jelas, berarti bagus sekali ya. Nah, demikian pembelajaran pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.